Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anakku yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji dan bersyukur atas apa? Atas nikmat, karunia, kesempatan untuk kita memperbanyak amalan saleh. Iya. Sebelumnya kita melakukan apa tadi? Salat maghrib berjamaah. Bukankah di sana ada pahala yang sangat banyak? Nah, banyak sekali pahala yang diraih oleh orang yang melakukan salat. Kemudian setelahnya kalian mengapa? Apa yang kalian lakukan? Murojaah. Tahu nggak? Pahala satu ayat yang kalian baca, satu huruf yang kalian baca, berapa pahalanya? 10 kebaikan. Tadi kalian baca surat apa? Abasa. Ada yang tahu berapa ayat? 29. Ah? 29. Kurang lebih segitu ya. Ada 29. Berapa huruf? Banyak. Banyak sekali. Ya. Huruf yang tersusun dari surat Abasa ya. Itu banyak sekali. Satu huruf Allah Subhanahu wa taala berikan 10 kebaikan. Berapa ratus kebaikan yang kalian dulang tadi ketika kalian memurojaah Al-Quran. Ya, di dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, al hasanatu bi asyri amsalihah. Ya, bahwasanya satu kebaikan sebanding dengan 10 pahala. La aqulu, ya, kata Rasulullah, la aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim ada berapa huruf? 3 huruf. Alif pun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Berarti 30 tuh. Ya, 30 kebaikan. Ini dalam satu surat berapa puluh huruf yang terkandung? Ratusan. Subhanallah. Ya, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk senantiasa kita memperbanyak ketaatan, memperbanyak kebaikan. Ya, tidak pernah merasa putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya kalau kita bayangkan ya ikhwan, banyak sekali kita mendulang pahala. Pahala kebaikan, ketaatan kita, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mencintai orang yang berdoa. Orang yang meminta kepada Allah dibanding orang yang sama sekali tidak, ya, butuh kepada Allah. Allah murka. Kalau manusia diminta apa? Coba, ngambek kan? Ya, ada teman nih di Sakan. Ya akhi, bagi dong permennya. Bagi dong bonbonnya, satu aja. Gua buat apa? Beli aja sendiri. Ada lagi teman yang lain. Traktir dong. Ya. Kalau punya uang nggak, tapi kalau nggak punya uang, ya mintalah sama orang tuamu gitu. Itu kepada manusia.
Tetapi kepada Allah tidak begitu. Allah senang sekali bagi hambanya yang mendekatkan diri meminta kepada Allah. Kita susah ya dalam menghafal, minta kepada Allah. Kita susah mempelajari bahasa Arab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dibukakan, minta dimudahkan untuk kita apa? Mempelajari bahasa Arab. Ya, kita susah ya mempelajari matematika, itu ilmu dunia, ya. Tidak mengapa, ilmu dunia dalam wasilah kita ya untuk memudahkan dalam belajar agama. Barangkali yang lahir nanti ya daripada ilmuwan muslim ya, wasilahnya dengan belajar matematika bisa. Wasilahnya kita berdakwah dengan matematika itu menjadi pahala. Kita mempelajari kedokteran, kita berdakwah dari sisi kedokteran bisa. Ya, ilmu dunia kita jadikan sebagai wasilah atau perantara untuk menggapai ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala bisa. Jadi bukan hanya pada ya ilmu agama saja. Ilmu agama sudah pasti. Ya. Kita berdakwah, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ilmu dunia pun kita bisa menjadi wasilah. Kita niatkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita kesehatan. Ya. Ada teman kalian yang disahkan qadarullah wa masya'a fa'ala ya. Tidak bisa ikut. Karena apa? Allah takdirkan sakit. Ya. Allah takdirkan sakit. Jadi tidak bisa ikut. Sedangkan kalian alhamdulillah ala ni'mah as-sihah wal afiyah. Ya, itu mahal. Bahwasanya nikmat sehat itu sangat mahal sekali. Betul tidak? Betul. Iya, kalian punya mata? Ya. Ada yang tahu harga satu bola mata berapa? Enggak tahu. Mahal sekali. Itu nikmat dari Allah bukan? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang mendambakan bisa melihat pemandangan, ya. Ada pemandangan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, berikan untuk makhluknya, untuk senantiasa kita renungkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada gunung gede, ada gunung salak, ada gunung-gunung yang lainnya. Ya, dalam rangka kita mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu mengagumkan. Gunung-gunung. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya jadikan pasak bumi. Supaya apa? Menahan daripada goncangan gempa, supaya tidak terombang-ambing. Allah ciptakan itu untuk siapa? Untuk manusia. Ya, kita tadi berpikir bahwasanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tidak ternilai harganya. Ya. Tidak ternilai. Mata kalau sudah hilang, coba ya, kita baru merasa bahwasanya mata ini sangat berharga tatkala kita kehilangan atau ketika sakit. Mau diberi sakit belek seminggu aja. Ya? Belek aja seminggu. Baru terasa. Oh iya, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar sekali. Ya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Yang terkadang kita abaikan. Ya. Kita punya tangan. Tidak mungkin tangan ini ya ada gantinya kalau sudah terputus. Atau jari-jari yang cantik ini ya itu kita bisa datangkan kembali ya, tidak bisa kalau sudah terputus. Ya, kalau sudah terputus daripada jarinya sudah tidak bisa didatangkan lagi. Kita bisa menggenggam dengan sempurna ya adanya tangan ini, jari jemari ini. Itu merupakan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita syukuri. Buat apa tangan ini kita gunakan? Ya, apakah dalam rangka kebaikan? Apakah ketika kita berdoa, ya,
kita selalu mentadaburi ya nikmat dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, perlu kita senantiasa bersyukur. Wa man syakara, ya, barang siapa yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Tapi kalau kufur, inna adzaballahi syadid. Pedih banget, ya. Ada Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Ya. Maka jangan pernah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ya ikhwan, ada yang ingat tadi imam dalam rakaat pertama baca surat apa? Asy-Syams. Rakaat kedua? Hah? Al-Maun. Apa? Apakah betul? Hal sahih Ustaz? Ar-Raq'ah As-Tsaniyah Al-Maun? Aywa. Tapi terkadang kita lupa, ya. Rakaat pertama tuh baca surat apa sih tadi? Karena was-was syaitan datang ketika kita sholat. Ya. Ketika Allahu Akbar sudah terpikirkan, wah tadi ana belum makan pop mie ya. Ya. Tadi ana lupa naro uang di tas. Ada nggak ya? Takutnya hilang. Seperti itu. Ya, makanya sholat butuh khusyuk. Ya. Sholat kita butuh khusyuk. Baik. Surat Asy-Syams yang Ustadz Al-Fadil Heri baca tadi, ada berapa ayat coba? Hah? Iya, khamsata asyar. Baik. Kita akan mencoba merenungi ya, atau membacakan ayatnya lah. Kalau untuk tafsirnya kita tidak tahu ya tafsirnya ya. Kita sama-sama belajar dari surat Asy-Syams ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan apa sih di dalam surat Asy-Syams ini? Ada yang tahu? Ya. Kita sharing aja. Ada yang tahu tidak? Allah Subhanahu wa taala menginginkan apa di dalam surat Asy-Syams? Allah Subhanahu wa taala membuka surat Asy-Syams ini dengan qasam. Apa itu qasam? Sumpah. Ya. Wasyamsi wa duhaha. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Syams, matahari. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari. Wa duhaha, dan sinarnya yang ada di pagi hari. Ya, duhaha, waktu duha. Ya. Kemudian apa? Wasyams. Coba mungkin ada yang bacakan. Satu orang, Cung. Satu orang. Oke, siapa itu? Hah? Ardi. Oke, Ardi. Fadol. Mungkin pakai mic aja. Diulangi kembali surat Asy-Syams. Ya. Bukan, semuanya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bitaqwaha idzin ba'asa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqtiha
Fadamdamu Yes. fakazzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Baik, barakallahu fik ya. Iya. Baik, itu ada 15 ayat ya. 6. Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan membuka sumpahnya dengan asy-syamsi wa duhaha. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Wal qamari idza talaha. Dan demi bulan apabila mengiringinya, apabila nampak, talaha, ya. Wan nahari idza jallaha. Dan demi siang apabila ya yang menampakkannya. Nah. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya. Nah, sekarang sudah malam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam juga di dalam surat Asy-Syams. Was samai wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya yang sempurna, ya, yang sangat menakjubkan. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi, ya, serta yang menghamparkannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan ya kepada manusia 2 jalan. Apa itu? Kejahatan dan ketakwaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, menjelaskan kepada manusia 2 jalan, yang mana 2 jalan ini terserah siapa yang ingin menempuh kebaikan, maka dia menjadi orang yang bertakwa, dan siapa yang ingin menempuh jalan kesesatan, kesengsaraan, silahkan mengambil jalan neraka. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang telah mensucikan dirinya, jiwanya di sini. Ya. Maksud dari ayat Asy-Syams itu adalah qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Ya. Siapa yang mensucikan dirinya? Yaitu orang-orang menurut tafsirnya dalam surat ya. Tafsir di sini tafsir At-Tabari. Ya. Yaitu orang yang mensucikan dirinya dengan amalan soleh. Ya. Amalan soleh apa saja, Cung? Banyak sekali. Apa amalan soleh itu? Sholat, puasa, zakat. Baca Quran amalan soleh bukan? Amalan soleh. Apa lagi? Sodako. Berbuat baik kepada orang tua amalan soleh bukan? Amalan soleh. Menghormati yang tua amalan soleh bukan? Amalan soleh. Ya. Menuntut ilmu. Ya. Berpuasa Senin Kamis amalan soleh. Kemarin yang baru ya. Berpuasa hari Tasu'a dan Asyura amalan soleh. Menghormati ustadznya amalan soleh bukan? Amalan soleh. Membuli temannya amalan soleh bukan? Bukan. Kalau bukan berarti ditinggalkan. Nggak boleh membuli nih ya. Saling bully-bulian itu nggak boleh lah. Ya udah nggak zamannya lagi bully-bulian lah. Walaupun lagi booming nggak boleh lah. Saling bully-bulian. Ya udah nggak zamannya lah. Anak pesantren ya. Apalagi kita senantiasa menuntut ilmu, saling membuli, ya, saling mengejek, saling mencemoohkan, yang mana di antara bulian tersebut akan mendatangkan permusuhan. Sedangkan seorang muslim dengan muslim yang lain apa? Saudara. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu. Seorang muslim dengan muslim lain tidak boleh saling menzalimi. Innallaha harrama dzulma ala nafsi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
telah mengharamkan kezaliman pada dirinya. Ya. Wa harrama az-zulma bainakum, dan telah mengharamkan kezaliman di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah saling menzalimi. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Apa itu? Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Ya, kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Kita ingin mendapatkan cahaya di hari kiamat. Di hari yang genting, ikhwan. Di hari yang manusia membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kita termasuk orang yang zalim. Gelap. Ngeri itu. Ya, ngeri. Karena kita banyak dosanya. Baik itu zalim terhadap diri sendiri ataupun zalim kepada orang lain. Maka hilang. Jauhilah sifat zalim. Zalim itu apa sih? Secara bahasa, ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Lawan daripada kata hikmah, ya. Sedangkan zalim itu, ya, menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain, membuli orang lain, memukul orang lain, ya, atau sesama. Ya, iri dengki itu juga zalim. Termasuk kezaliman yang paling besar apa? Apa? Cung? Apa dalilnya kalau syirik? Ada yang tahu? Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Dalilnya apa? Tidak tahu, tidak tempe kalian tuh. Nah. Berkata Abdus Saleh, siapa? Luqman alaihissalam. Inna syirka la zulmun azim. Iya. Ya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah, ya, kezaliman yang paling besar. Ya. Maka jauhilah kezaliman, terutama kesyirikan. Kita belajar di pondok, belajar tauhid kita. Ya, harus senantiasa kita terus merecharge, ya. Senantiasa merefresh, ya, pelajaran tauhid yang kita dapatkan. Ya. Senantiasa kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari segala yang mengotorinya, yaitu kesyirikan. Baik itu syirik kecil ataupun syirik besar. Ya. Baik. Jadi qad aflaha man zakkaha itu. Ya, judul kita qad aflaha man zakkaha. Maksud dari surat Asy-Syam ini adalah bahwasanya orang yang mensucikan dirinya, dia telah beruntung. Ya. Mensucikan diri dengan amalan soleh. Kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh dari orang tua, doakan. Jangan pelit. Ya, kita berbuat baik kepada orang tua itu semasa orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal. Ya, tatkala orang tua kita masih hidup, kita doakan. Ya. Ustadz, jauh dari orang tua, kita adanya di pondok, Ustadz. Antum punya doa. Ya, antum punya doa. Doakan orang tua. Mudahkan mereka dalam mencari nafkah untuk siapa? Untuk kita. Kita ada belajar di pondok itu nggak gratis. Ya, itu perlu dibayar. Mereka berusaha untuk membayarkan biaya yang ada di pondok dalam rangka kita itu menuntut ilmu. Makanya, ya, balaslah kebaikan orang tua dengan senantiasa kita berbuat baik. Terutama dalam belajar, jangan malas-malasan. Sebagai bentuk kita, ya, berbuat baik kepada orang tua, kita laksanakan tugas kita sebagai seorang penuntut ilmu. Datang ke kelas, tujuan untuk belajar. Ingat, orang tua sudah susah payah membiayai kita, ya. Kemudian kita di kelasnya cuma tidur aja. Ya. Di kelas cuma tidur, ya. Pas ditanya cengenges, jawabnya nggak tahu. Ya. Silakan Fulan jawab nomor sekian. Ustaz, ya, nomor berapa ya? Nggak tahu.
Ya, harus perhatian dengan pelajaran. Ya. Jangan tidur aja di kelas, ya. Nah, tidur harus pada tempatnya, bukan di kelas. Berarti kan kalau tidur pada tempatnya di mana? Di kasur. Di kelas bukan tempat tidur. Ya. Sebagai bentuk juga berbuat baik kepada orang tua, ya. Kita tadi doakan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, wahai Tuhanku, ya. Ampunilah kedua. Rabbighfirli, ampunilah aku. Wali walidayya, dan kedua orang tuaku, ayah ibuku. Ya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah, ya, mendidikku sewaktu aku kecil. Yaitu sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku pada ketika aku masih kecil. Itu anak soleh. Ya. Itu anak soleh yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Tatkala orang tua datang, kita bertemu dengan orang tua, tunjukkan. Ya. Tunjukkan kepada mereka bahwasanya kita ingin senantiasa berbuat baik kepada mereka. Dengarkanlah ucapannya. Ya, jangan merasa ya sudah sering ketemu, ya. Terus kita biarkan aja orang tua ngomong apa, kitanya main sibuk dengan HP. Nggak boleh gitu. Ya. Atau kitanya sibuk main game dan sebagainya. Ya. Misalkan, ya, Fulan, tolong belikan, ya, garam dong ke warung. Enggak itu tuh. Padahal saja itu dilarang. Ya, kita mengucapkan kepada orang tua dilarang. Ya. Jangan mengucapkan ya, apalagi perbuatan yang lebih besar, membentaklah itu. Menghardiklah itu, memukul, waliyadzubillah. Ya, senantiasa kita harus lembut kepada orang tua. Ya, dengarkan ucapannya, penuhi perintahnya, ya, laksanakan nasihatnya. Ya, Fulan di sekolah, di pesantren, ya, belajar yang baik ya. Iya. Ya, tapi jangan iya doang ya. Tapi bohong itu yang menyakitkan itu. Ya, iya tapi bohong. Mau kalian mengkhianati orang tua? Ya, nggak mau. Pasti nggak mau lah. Tapi kaliannya belum sadar. Semoga kalian sadar, ya, bahwasanya kalian itu sebagai amanah, memiliki tanggung jawab di sekolah, memenuhi, ya, apa? Memenuhi kewajiban kalian, yaitu belajar dengan baik, ya, untuk menjadi anak yang soleh, ya, sebagai apa? Tuntutan kalian atau mendulang pahala, ya, menjadikan kalian menjadi anak yang soleh, ya, berbakti kepada orang tua, kerjakan kewajiban kalian sebagai penuntut ilmu. Oke. Dan banyak sekali amalan-amalan soleh yang lainnya dalam rangka mensucikan diri. Jadi antaranya adalah tadi kita sholat, ya, berbakti kepada orang tua. Kemudian menjaga sholat, ikhwan. Ya, sholat itu, ya, dikerjakan di awal waktu. Ya. Ketika kita bahkan sebelum berkumandang, harusnya santri itu sudah ada di masjid. Sebelum adzan berkumandang, santri itu harusnya sudah ada di masjid, mengisi shop yang terdepan. Tahu nggak kalian keutamaan shop pertama di dalam sholat? Tahu nggak? Ya, itu akan senantiasa didoakan oleh para malaikat. Keutamaannya lebih besar daripada shop yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau seandainya shop itu diundi, shop garis lah, kalau kalian tahu, bukan shop yang shop makanan, bukan. Ya, kalau seandainya, ya,
Untuk mendapatkan sop pertama itu dengan cara diundi, pasti orang akan merangkak datang ke masjid supaya mendapati sop pertama di dalam sholat. Tapi ini malah kalau kita perhatikan ya, masih belum sadar ya. Masih belum sadar, kalian malah masih di sop terakhir. Sop terakhir ya. Khairu sufufir rijal awwaluha. Ya, sebaik-baiknya sop seorang laki-laki, kalian laki-laki bukan? Laki-laki. Awwaluha, yaitu sop pertama. Wa syarruha akhiruha, dan paling buruk itu sop terakhir. Kenapa milih yang buruk? Karena belum sadar. Semoga kalian sadar nih, ya. Dengan bertambahnya waktu ya, dengan senantiasa kita terus di majelis ilmu, dengan senantiasa kita di pesantren ya, sedikit demi sedikit dalam rangka kita melatih akhlak kita menjadi akhlak yang terbaik. Amin. Amin. Ya, itu nanti mungkin ada ustadz juga yang menjelaskan tentang keutamaan sop ya di dalam sholat. Ya, jadi kita berbeda nih dengan para umahat, ya, para akhwat. Mereka itu kalau mereka sholat di masjid, ya, itu mereka paling belakang, sopnya paling belakang. Kenapa? Karena berbeda, ya. Dikhawatirkan juga ada fitnah. Ya, tidak boleh dekat-dekat dengan yang laki-laki. Paling baik sopnya perempuan itu paling belakang, yang jauh daripada laki-laki. Dan yang paling buruk adalah sop yang terdepan dengan yang dekat dengan laki-laki, begitu. Berbeda, ya. Berbeda dengan sop yang laki-laki. Kita, ya, ketika ada kesempatan tersebut, harusnya kita mengambil, ya, sop yang terdepan. Isi dulu, ya. Kalau misalkan kita datang pertama, berarti kita duduk di sop pertama, begitu. Nggak usah mencari-cari sop yang terakhir. Apalagi kita tidak perhatian dengan itu, ya. Terkhusus di hari Jumat itu, ikhwan. Ya, di hari Jumat, ya, ada keutamaan besar yang menduduki sop yang pertama. Seakan-akan dia berkurban dengan unta, ya. Yang sholatnya di sop pertama, ya, atau datang pada jam pertama, kemudian dia di sop pertama juga, ya, itu seakan-akan dia berkurban dengan unta. Datang pada jam kedua, dia seakan-akan berkurban dengan seekor sapi. Jam ketiga, dia seakan-akan berkurban dengan kibas kambing. Jam keempat, coba apa? Terakhir, datang terakhir, ya. Nanti dapat kebaikannya juga terakhir, dapat telur cicak. Enggak ya? Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Pastabikul khairat kita. Berlomba-lomba. Sabiku ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Ya, kita berlomba-lomba dalam rangka apa? Mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amalan soleh. Ya, berlomba-lomba untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Sabiku, ya. Pastabikul khairat, bersegeralah, ya. Jangan letoy jalan ke masjid kayak kura-kura. Ya, jalan ke masjid kayak kura-kura jalannya ya keteyep itu. Jangan, ya. Tapi juga jangan cepat-cepat. Kenapa? Karena ada keutamaan bagi orang yang melangkahkan kakinya ke masjid. Setiap langkah, ya, dia akan dihapuskan dari segala dosanya. Ya, setiap langkah yang dia langkahkan kakinya, Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosanya, Masya Allah. Ya, jadi jangan cepat-cepat juga gitu. Maksudnya jangan juga berlambat-lambat, ya. Datang ke masjid, ya, adzan sudah berkumandang, ya masih di atas firasnya, di atas kasurnya, ya. Ya, harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian juga ada di antara kebaikan dalam rangka kita mensucikan diri kita, ya, tadi membaca Al-Quran. Sering-sering ya membaca Al-Quran. Ya,
Jangan pernah putur dengan Al-Quran. Ingat pahalanya tadi. Ketika kita ingin menghafal Al-Quran, ya, ingin menghafal Al-Quran tapi lama banget gitu, nggak langsung on gitu ya, masih loading gitu kalau internet kayak ini nih, loading terus, ya, loading muter, nge-lag lagi, hilang lagi sinyalnya. Gitu juga otak kita ya, nggak langsung tertangkap itu, diulang-ulang. Jangan bersedih. Sejatinya kalian sedang mengumpulkan pahala, ikhwan. Sejatinya kalian sedang mengumpulkan pahala. Diulang-ulang terus, pahalanya mengalir terus. Ya, ingat itu pahalanya. Kalau ketika kita putur, gak bisa menghafal Al-Quran, gak bisa menghafal satu ayat saja, ulang-ulang terus. Ulang-ulang terus, ya. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kalian banyak pahalanya dulu, baru hafal, gitu. Ya. Banyak dulu pahala, baru hafal. Tapi dengan otomatis ya, Ikhwan. Ini pengalaman ya. Ketika kita mengulang-ulang satu ayat, ya, minimal 20. Satu ayat kita ulangi, ya, satu baris gitu ya. Kita ulangi 20, baca saja tanpa menghafal, tanpa ditutup ayatnya, itu dengan sendirinya hafal. Coba diulang-ulang. Kalian buktikan aja. Ya, satu baris itu kalian baca terus. Ya, maka itu dengan sendirinya itu akan hafal. Ya, itu pengalaman dari Ustadz. Mungkin kalian punya pengalaman sendiri yang berbeda atau punya thoriqah, punya cara lain dalam menghafal, itu silahkan bagaimana. Tapi tatkala kita tidak bisa menghafal dengan waktu yang normal gitu ya, terus saja kita baca berulang-ulang, itu insya Allah hafal. Ya, kemudian kalau kalian mau menghafal Al-Quran itu, ya ini nasihat saja dari Ustadz. Kalian ingin menghafal Al-Quran, itu jangan langsung menghafal. Maksudnya apa? Kalian baca sekali tanpa mengkoreksi bacaan kalian benar atau salah. Itu fatal akhirnya. Tapi harus diyakinkan bahwasanya bacaan yang kalian baca itu benar harokatnya, benar panjang pendeknya, baru hafalkan. Itu biar tidak salah, belepotan 2 kali. Kalau misalkan ya bacaan belum benar kemudian langsung kalian hafal, itu belepotan sekali panjang pendeknya. Kemudian nanti dibenarkan lagi sama ustadz atau dibenarkan lagi sama pengampunya. Mendingan kalian baca yang benar berulang-ulang, ya, sudah mantap tuh bacaan, baru hafalkan. Itu ya dari ustadz. Ada beberapa poin dalam rangka kita mensucikan diri kita, ya, agar menjadi orang yang beruntung, ya, sebagaimana dalam surat di dalam ayat Asy-Syams tadi, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan dengan apa? Dengan amalan soleh dan menjauhi perkara-perkara, ya, dosa dan kemaksiatan. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugi orang yang telah mengotori jiwanya. Itu dengan kemaksiatan, dengan kesyirikan, dengan syubhat. Ya, segala sesuatu yang mengotori hati, jiwa, ya, yaitu diantara dosa, kemaksiatan, syubhat, apalagi kesyirikan, ya, itu telah mengotori jiwanya menuju kepada kesengsaraan. Ini saja yang dapat Ustadz sampaikan, ya. Mudah-mudahan ada faedahnya buat kita semua dalam rangka, ya, kita saling mengingatkan, ya. Watawasau bis sabri, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Bagaimana amanat dalam surat Al-Asr. Senantiasa kita berwasiat dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan berwasiat dalam kesabaran. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.